kita nggak perlu yang muslim untuk bantu. Kalimat itu hanya muncul karena sentimen dia pribadi terhadap orang yang tidak seiman dengan dia, dan dia ingin memframing bahwa semua muslim seperti itu, dan itu jahat sekali. Makanya dari dulu, dari semenjak kasus di mana mereka mencopot label gereja itu, saya sudah bilang, kalau mau hidup tanpa ada orang Kristen di sekitar, kumpul duit dan keluar dari bangsa ini, tinggal di gurun saja, jangan tinggal di Indo. Saudara-saudara, terkait video Agustan yang viral marah-marah ke para ustadz karena nggak mendoakan dia, itu membuat seorang mualaf bereaksi dengan cara mendatangi langsung si Agustan, dan yaps, dia mempertanyakan soal video itu. Dalam video tersebut, Agustan menjelaskan bahwa sebenarnya video itu dia kirimkan ke grup privat internal, gak jelas grup apa, dan kemudian dia juga heran kenapa bisa tersebar. Nah, menanggapi hal itu, kemudian mualaf yang mendatangi Agustan itu berkata begini. Karena video itu saya dapat malah dari Pak Edimek. Pak Edimek dapat dari orang lain. Dari bakul kompor itu. Nah itu udah viral, setelah dikirim sama Pak Edimek itu udah viral. Itu dari mana? Nah nanti hati-hati ketika teman menyebar. Maksudnya Pak Agus itu curhat. Ya. Saya pikir kan orang kita sendiri kan kenal semua di situ. Iya, tapi kita nggak tahu siapa yang bocor. Bukan orang lain. Jadi gini. Bahkan saya dengar ada Paulusan dan lain-lain, orang gereja ngumpulin bantuan. Ya kan? Nggak usah lah. Jadi insya Allah kalau sesama muslim kami akan saling support. Orang gereja ke orang gereja aja. Biasanya Paulusan kalau mau bantu nggak usah begitu. Kamu pulang aja ke Indonesia, tanggung jawab. Iya kan? Gentleman pulang. Biasa Paulusan, Saiful Ibrahim bilang kalau pada Pak Agus laporin, kita tunggu laporannya kok. Memang Pak Agus dapat masuk penjara enggak? Siap tanggung jawab. Terus ya orang gereja, bantulah orang gereja. Kita nggak perlu yang muslim untuk bantu. Nah, untuk saudara muslim, apakah memang benar kalian itu nggak bisa atau nggak usah menerima bantuan dari pihak gereja? Seingat saya, di bangsa ini sudah terlalu banyak orang-orang Kristen membantu Islam, dan sebaliknya orang Islam membantu Kristen. Lantas kenapa seorang mualaf yang entah dari mana berkata begitu? Saudara-saudara, semoga semua rekan-rekan yang Kristen jangan pernah menjadi panas hati mendengar kalimat mualaf ini. Tapi saya yakin orang Kristen itu udah biasa lah. Udah biasa, dengar-dengar seperti itu udah biasa. Kita harus ingat bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Yesus, tapi juga untuk menyatakan kasih kepada sama manusia, meskipun harus menderita. Yesus berpesan dalam Matius 5 ayat 43-45, kamu telah mendengar firman, kasihilah sama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara-saudara, di sini jelas kita dituntut untuk mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Ini bukan berarti Yesus mengajarkan bahwa kita boleh punya musuh. Tapi memang banyak orang yang menganggap orang-orang yang menganiaya iman Kristen sebagai musuh. Yesus ingin memberitahukan kepada kita bahwa orang yang kita anggap musuh itu pun harus kita kasihi dan harus kita doakan, harus kita kasih bantuan. Dengan cara demikianlah kita membuktikan diri bukan kepada orang lain, tapi kita membuktikan kepada diri sendiri bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Agustan bukan musuh kita, tapi apa yang sudah dia perbuat dengan sadar dan sengaja dia membuat dan menjadikan dirinya sebagai musuh bagi kita. Kami tidak menganggapnya musuh, tapi dalam kategori yang diberikan Yesus, musuh adalah mereka yang menganiaya kita, dan kita harus mengasihi mereka. Dan kok bisa ada seorang mualaf, dengan kata lain orang yang masih baru menjadi muslim, mengatakan bahwa orang gereja nggak usah membantu orang Islam? Saudara-saudara, ini paham macam apa? Coba teman-teman yang muslim, benarkah orang Islam dilarang menerima bantuan dari orang Kristen, atau nggak usah menerima bantuan dari orang Kristen? Ataukah tidak benar? Kalau tidak benar, berarti jelas apa yang disampaikan mualaf itu tadi itu nggak benar. Kalimat itu hanya muncul karena sentimen dia pribadi terhadap orang yang tidak seiman dengan dia, dan dia ingin memframing bahwa semua muslim seperti itu, dan itu jahat sekali. Saudara-saudara, Indonesia adalah bangsa yang ditinggali dan dijalankan oleh berbagai macam orang dari suku, bahasa, budaya, dan agama yang beragam. Tidak berinteraksi, termasuk di dalamnya saling membantu, adalah hal yang tidak mungkin terjadi di bangsa ini. Makanya dari dulu, dari semenjak kasus di mana mereka mencopot label gereja itu, saya sudah bilang, kalau mau hidup tanpa ada orang Kristen di sekitar, kumpul duit dan keluar dari bangsa ini, tinggal di gurun saja, jangan tinggal di Indo.
bukan mau mengusir, hanya saran aja. Kamu kan gak mau terima bantuan dari orang Kristen, sedangkan kalian itu hidup dipimpin oleh pemerintah yang ada Kristen di dalamnya. Dan pemerintah yang Kristen itu adalah gereja. Ingat, gereja bukan gedungnya, gereja adalah orangnya. Nah, pemerintah adalah institusi yang paling sering memberikan bantuan kepada masyarakat. Yang di dalamnya juga ada orang Muslim, dan itu otomatis kan berarti orang Muslim dan semuanya itu menerima bantuan dari gereja. Karena ingat, gereja bukan gedungnya, gereja adalah orangnya. Jadi kalau kalian terima dari rumah sakit, dari pemerintah, dari ormas-ormas ya, kebangsaan, dan ada orang Kristen di dalamnya, itu sama dengan menerima bantuan dari gereja. Karena ingat, gereja bukan gedungnya, tapi orangnya. So, ketika kamu menerima bantuan dari pemerintah, subsidi misalnya, kan uangnya bisa dari pajak rakyat. Rakyat di Indo juga ada yang Kristen. Dan ingat, orang Kristen adalah gereja. Jadi otomatis setiap dimanapun ada orang Muslim menerima bantuan pemerintah, termasuk subsidi, itu sama dengan menerima uang dari orang Kristen. Kan jelas. Seperti yang heboh kemarin, Ridwan Kamil bikin masjid dengan berapa M itu. Kalau uang yang dipakai itu dari pajak rakyat, ya berarti masjid itu sudah dibantu oleh uang orang Kristen yang bayar pajak. Bener gak? Nah makanya sekali lagi, kalau memang prinsip dan cara beragama lo itu nggak mau bersinggungan dengan orang yang Kristen, nggak mau menerima bantuan dari Kristen, dari gereja, silakan get out from this country. Tinggalkan negeri ini dan tinggal di gurun. Itu saran aja supaya keimanan lu benar-benar bisa terekspresi dengan baik di sana, ya kan? Sekian video saya, salam kebajikan.